Anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa, salam sehat, dan tetap semangat. Anak-anak yang terkasih, pada pembelajaran hari ini kita melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu, yaitu Yesus pemenuhan janji Allah. Untuk kali ini, Pak Sulis akan menjelaskan tentang tahap-tahap pemenuhan janji Allah secara terperinci. Mulai dari peristiwa yang terjadi dalam Perjanjian Lama sampai peristiwa yang terjadi dalam Perjanjian Baru. Anak-anak yang terkasih, silahkan disimak, kemudian catatlah hal-hal yang kalian anggap penting sebagai rangkuman untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak yang terkasih, sejak Allah menciptakan manusia, kehendak Allah yang utama adalah agar manusia hidup bahagia bersamanya. Tetapi dosa telah menyebabkan manusia menjauh dari Allah. Manusia bertindak menurut kehendaknya. Akibatnya, manusia menderita. Tetapi Allah adalah Allah yang setia. Sekalipun dia dijauhi dan ditinggalkan oleh manusia, Allah dengan kebesaran kasih-Nya selalu mengundang manusia kembali kepadanya. Melalui para nabi, Allah berjanji akan mengutus putranya untuk menyelamatkan umat manusia. Tahap-tahap pemenuhan janji Allah tersebut dapat diperinci sebagai berikut. Anak-anak yang terkasih, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26, di sana ditegaskan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, anak-anak yang terkasih, kata-kata ini hanya diberikan kepada manusia ketika Allah menciptakannya, tidak kepada ciptaan yang lain. Manusia diberi anugerah, martabat yang luhur. Manusia diberi karunia akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Oleh karena itu, manusia mampu berkomunikasi dengan Allah dan dapat merasakan kebaikan Allah. Tetapi manusia menolak dan mengabaikan Allah karena manusia mau menjadi seperti Allah. Apa akibatnya? Akibat langsung dari dosa manusia pertama itu adalah rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus. Akibat lain, rusaknya hubungan dengan sesamanya. Ketika Allah bertanya, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan.
Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Anak-anak yang terkasih, selanjutnya alam sudah tidak ramah lagi terhadap manusia. Manusia bersusah payah untuk mencari rezeki seumur hidupnya dengan berpeluh manusia akan mencari makanannya. Kendati ada dosa dan segala akibatnya, kehidupan manusia akan terus berlangsung. Kehidupan manusia tidak akan pernah berhenti. Demikian juga perhatian Allah terhadap manusia tidak akan berhenti karena dosa. Atas prakarsa Allah, hubungannya dengan manusia yang menjadi rusak karena dosa diperbaiki. Pada manusia pertama, Allah berjanji membebaskan manusia dari dosa. Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan manusia. Anak-anakku yang terkasih, peristiwa keselamatan yang dialami oleh Nuh memperlihatkan bahwa Allah tidak akan membiarkan manusia hancur karena dosa. Allah tetap melangsungkan rencana keselamatannya bagi manusia dan alam semesta. Hal ini dilukiskan dalam perjanjian antara Allah dengan Nuh. Bisa dilihat dalam kitab Kejadian bab 9 ayat 8-11. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, dan segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Anak-anak yang terkasih, untuk melaksanakan rencana keselamatan yang dijanjikannya itu, Allah membentuk suatu bangsa agar dapat diciptakan suatu lingkungan di mana Allah bisa melaksanakan rencana karya keselamatannya terwujud. Sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, Allah memanggil Abraham yang hidup di tanah Mesopotamia. Kepadanya Allah memberikan suatu janji besar. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Anak-anakku yang terkasih, Abram disiapkan oleh Allah menjadi bapa bangsa.
dan ia berganti nama menjadi Abraham, yang artinya bapa sejumlah besar bangsa. Demikianlah Abraham menjadi pengikat janji Allah, dan bangsa yang akan lahir daripadanya akan menjadi umat Allah. Anak-anak yang terkasih, berkat jasa Yusuf, keturunan Abraham, yang kemudian disebut bangsa Israel, tinggal di Mesir sekitar tahun 1700 sampai 1250 sebelum Masehi. Pada mulanya mereka hidup makmur, diperlakukan dengan baik oleh Raja Fir'aun. Tetapi sekitar tahun 1560 sebelum Masehi, mulai ditindas. Bangsa Israel mulai diperbudak oleh Raja Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf, terutama oleh Raja Seti pertama dan Raja Ramses kedua. Selama masa perbudakan ini, iman Israel menjadi lemah. Tetapi Allah menunjukkan kasih setianya. Allah memanggil Musa untuk membebaskan umatnya dari perbudakan dan penindasan bangsa Israel, serta mengantar mereka ke tanah terjanji. Allah mewahyukan diri kepada Musa dengan nama Yahweh, artinya Aku yang hadir dan selalu menyertai. Musa berhasil membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Tiberu. Di kemudian hari, peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir ini dirayakan pada hari raya Paskah. Perayaan Paskah ini merupakan ungkapan iman mereka bahwa Allah adalah pembebas, Allah adalah penyelamat. Anak-anakku yang terkasih, setibanya di Gunung Sinai, Yahweh meresmikan bangsa Israel menjadi umat pilihannya dan mengikat mereka dalam suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Sinai. Allah berfirman, Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Israel berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Anak-anak yang terkasih, untuk menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut dan agar bangsa Israel sungguh menjadi suatu lingkungan di mana akan dapat terlaksana rencana keselamatannya, Allah memberikan dasar firman. Allah memberikan 10 perintah Allah yang menjadi hukum moral yang mengatur hubungan mereka dengan Allah. Firman 1 sampai dengan 3. Dan mengatur hubungan mereka dengan sesamanya.
mengatur hubungan mereka dengan sesamanya. Perintah keempat sampai ke-10. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada akhirnya setelah melalui perjuangan yang sangat panjang di padang gurun, juga melalui peristiwa jatuh bangun iman bangsa Israel, akhirnya Musa berhasil mengantar bangsanya sampai ke ambang tanah terjanji. Musa akhirnya meninggal di Gunung Nebo. Anak-anak yang terkasih, setelah Musa meninggal di Gunung Nebo, maka tampillah Yosua menggantikan Musa. Yosua berhasil memimpin bangsanya memasuki tanah terjanji. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk kelanjutan tahap-tahap pemenuhan janji Allah yang mencapai puncaknya dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, akan kita lanjutkan pada video pembelajaran yang kedua. Terima kasih, mari kita simak dan kita lanjutkan pada video pembelajaran yang kedua.